Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan aku Salsabila Aden dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Sebelum aku mulai videonya, jangan lupa klik ya. Stay tune. Minggu lalu aku sudah membahas tentang bab gangguan perkembangan membaca. Kali ini aku akan membahas tentang gangguan perkembangan menulis reseptif dan ekspresif. Apa itu disgrafia? Disgrafia adalah gangguan belajar lain yang bisa terjadi pada anak. Secara singkat, disgrafia adalah gangguan belajar yang berpusat pada kemampuan menulis anak. Karakteristik disgrafia adalah tulisan tangan anak yang seringkali sulit dibaca. Anak yang mengalami disgrafia juga terkadang menggunakan kata-kata yang salah dalam berkomunikasi. Anak yang mengalami disgrafia dapat dianggap sebagai anak yang malas dan ceroboh karena memiliki tulisan tangan yang tidak rapi. Hal ini dapat menurunkan keberhargaan diri atau self-esteem dan kepercayaan diri anak. Anak bisa merasa cemas dan memiliki sikap yang buruk saat di sekolah. Sekilas, disgrafia terlihat sama dengan disleksia, karena terkadang penderita disleksia juga mengalami gangguan pada penulisan dan pengejaan. Bahkan terkadang, anak bisa mengalami disleksia dan disgrafia secara bersamaan. Oleh karenanya, dibutuhkan pemeriksaan yang jelas untuk mengetahui gangguan belajar yang dialami oleh anak. Next. Gejala disgrafia: 1. Sulit menyalin tulisan. 2. Memegang alat tulis terlalu keras sehingga menimbulkan kram tangan. 3. Pengejaan dan penulisan huruf besar yang salah. 4. Menulis terasa sulit dan dilakukan secara lambat. 5. Posisi tubuh atau tangan yang berbeda ketika menulis. 6. Mencampur huruf sambung dan pisah. 7. Menulis sambil mengeja atau melafalkan kalimat yang ditulis. 8. Ukuran dan spasi antar kata yang tidak sesuai atau tidak beraturan. 9. Kekurangan huruf atau kata dalam kalimat. 10. Kesulitan untuk membayangkan kata sebelum ditulis. 11. Memerhatikan tangan sambil menulis. 12. Kesulitan untuk berkonsentrasi saat menulis. 13. Sering menghapus tulisan ketika sedang menulis. Next, apa penyebab disgrafia? Penyebab dari disgrafia belum diketahui secara pasti, namun terdapat beberapa kemungkinan yang dapat memicu disgrafia. Bila disgrafia terjadi saat anak-anak, maka kemungkinan penyebab disgrafia adalah adanya masalah pada bagian memori yang memampukan anak untuk mengingat kata-kata yang ditulis dan posisi atau gerakan tangan untuk bisa menulis. Terkadang disgrafia juga bisa timbul bersama dengan gangguan belajar lainnya, seperti ADHD, disleksia, dan sebagainya. Disgrafia yang muncul saat dewasa bisa disebabkan oleh cedera otak ataupun stroke. Adanya cedera atau gangguan pada bagian lobus parietal kiri di otak bisa memicu disgrafia. Gangguan belajar disgrafia dapat diturunkan dan berisiko lebih besar untuk dialami oleh anak yang lahir prematur dan yang memiliki gangguan belajar lainnya. Terapi untuk disgrafia. Sayangnya, disgrafia adalah gangguan belajar yang belum bisa diobati. Namun, terdapat penanganan yang bisa dilakukan untuk membantu anak mengatasi gangguan belajar disgrafia yang dimiliki. Salah satu penanganan yang bisa diberikan untuk anak yang menderita gangguan belajar disgrafia adalah terapi okupasi. Terapi okupasi bisa berperan untuk meningkatkan kemampuan menulis anak dengan cara-cara seperti 1. Menggambar garis dalam labirin. 2. Belajar menggunakan tanah liat.
3. Mengajarkan cara menggenggam alat tulis yang memudahkan anak untuk menulis. 4. Mengerjakan connect the dots puzzle. 5. Menuliskan huruf di krim yang berada di atas meja. Membimbing anak yang menderita gangguan belajar disgrafia. 1. Berikan anak bola penghilang stres yang bisa diremas-remas untuk bisa meningkatkan kekuatan dan koordinasi otot tangan anak. 2. Menyediakan alat tulis dengan pegangan yang sesuai untuk anak serta kertas dengan garis-garis yang lebar. 3. Puji anak ketika anak berhasil menuliskan sesuatu dengan benar. 4. Bicarakan gangguan belajar yang dialami oleh anak agar anak bisa mengerti kondisi yang dimiliki. 5. Ajarkan anak cara-cara untuk mengatasi stres sebelum menulis agar anak merasa lebih rileks dan santai, seperti menggoyang-goyangkan tangan dan sebagainya. 6. Memfokuskan anak untuk bisa mengetik daripada menulis. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.